Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan shalom juga bagi peserta, bagi pemirsa live streaming, baik di Surabaya, di luar kota Surabaya, di luar negeri. Bapak Ibu Saudara, indah sekali kalau kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Dia ada bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, salah satu misi dari Gereja Happy Family Center adalah membawa berita Injil ke seluruh ujung bumi. Amin, saudara. Itu sebabnya biarlah Bapak Ibu yang punya teman, saudara, kerabat yang mungkin tidak tinggal di Surabaya, di luar kota, di luar negeri, saudara bisa membawa mereka juga mendengar, menerima firman Tuhan melalui tayangan live streaming ataupun saudara bisa lihat di hari-hari yang lain dengan membuka website Happy Family Center www.hfc.id. Kesaksian yang saya terima saudara, salah satu adalah dari Amerika ketika kurang lebih 3 minggu yang lalu saya menerima telepon saudara langsung dari satu daerah dekat San Francisco, ya. Namanya adalah Ibu Margarita. Ya, kalau hari ini mungkin beliau juga sedang menyaksikan, saya ingin menyapa juga bagaimana hidupnya diubahkan, diberkati dari seorang yang belum mengenal Kristus. Dia seorang non-Kristen dan ketika menghadapi satu persoalan, saudara, dia mencari Tuhan, dia buka YouTube, ya, nggak tahu dapat dari mana. Dan tidak kebetulan pada saat itu yang menyampaikan firman saya. Dan saudara, dia merasakan jamahan Tuhan, firman yang hidup betul-betul saudara membuat dia tercelik mata rohaninya melihat ada Tuhan yang memperhatikan hidup. Tuhan yang mau betul-betul mengangkat segala dosa dan mengangkat segala pergumulan. Saya bersyukur saudara kalau tayangan yang jauh ini saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Biarlah saudara kita juga mau bersaksi menjadi saksi. Sampaikan, mungkin kita nggak bisa banyak bicara. Saudara bisa berikan lensa firman, ya itu hanya renungan 3 menit aja. Dan kalau mereka lebih lapar, haus lagi ingin terima firman yang penuh 45 menit, bahkan mungkin lebih dari itu, saudara bisa tuntun mereka untuk melihat website Happy Family. Semuanya gratis. Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma, kita juga mau memberikannya dengan cuma-cuma. Amin. Saya ingin menyapa hari ini, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, boleh dengan hormat saya minta saudara mengangkat tangan bagi mereka yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Oh, semua sudah jemaat yang setia. Mari kita juga mau sudah membawa jiwa-jiwa yang baru bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, subtema bulan ini adalah Christ Leadership. Setiap bulan ada subtema untuk mengarahkan firman Tuhan, kebenaran firman, sehingga kita mendapatkan khotbah-khotbah yang teratur, sistematis, menyehatkan roh, jiwa, dan kehidupan kita. Nah, hari ini sudah saya ingin mengambil satu tema khotbah saya adalah Light Leadership. Satu kepemimpinan yang belajar dari karakteristik terang. 2 kali berturut-turut saudara, 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu saya menyampaikan firman dengan tema Salt Leadership. Kepemimpinan yang belajar dari karakteristik garam, ya. Sesuatu yang tidak asing, saudara ingin mempelajari, mendengar khotbah ini, saudara bisa dapatkan CD-nya di bawah atau DVD, atau saudara juga bisa lihat di website. Nah, hari ini mari saudara kita melihat dasar firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. 3 ayat ini mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras lalu kita mengaminkannya. Matius 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Semua udah dapat? Mari kita baca 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita
lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, terang diciptakan Allah untuk membedakan antara siang dan malam. Bisakah Bapak Ibu Saudara membayangkan jika hidup di dunia ini tidak ada terang? Zaman dulu tidak ada penerangan listrik, tetapi saudara masih ada matahari pada waktu siang. Bisakah saudara membayangkan jika dunia ini bukan hanya tidak ada listrik, tapi tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada api yang bisa dipakai untuk menerangi dunia ini? Apa yang bisa dilakukan oleh manusia jika tidak ada terang? Tidak ada. Kita tidak bisa kemana-mana. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara juga nggak perlu dandan siapa yang lihat. Ya, juga nggak bisa lihat diri sendiri. Kita mau pergi juga gelap sama sekali. Kita tidak bisa melakukan apapun. Ternyata terang itu sungguh sangat amat penting. Pernahkah saudara bersyukur Tuhan berikan matahari? Tuhan berikan penerangan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, karena sudah setiap hari ada, rasanya ya nggak perlu disyukuri lagi. Itu juga yang sering terjadi. Pernahkah saudara berterima kasih untuk suami yang baik? Istri yang menolong saudara, untuk orang tua ya yang sudah menghidupi diri saudara. Saking udah tiap hari kita terima, ya kita anggap biasa. Begitu mereka nggak ada, kita baru rasa betapa berartinya mereka. Betul saudara? Hari ini kita akan melihat saudara, kepemimpinan dengan karakteristik terang akan menghasilkan kehidupan yang produktif. Saudara, karena terang hidup kita bisa berbuah. Bisa ada hasil, sudah bisa bekerja, saudara bisa melakukan aktivitas yang diperlukan. Hidup kita menjadi terarah karena ada terang. Hidup kita juga menjadi penuh semangat. Bayangkan kalau pagi sudah bangun, nggak ada matahari. Mendung terus, gimana saudara? Rasanya itu juga mempengaruhi suasana hati kita. Ya, orang kalau mendung udah bilang, aduh kerjaannya, gaweannya ngantuk terus, betul ya. Tapi kalau terang, panas, wah itu menjadi semangat. Nah hari ini kita sudah dari 3 ayat yang mendasari firman Tuhan, light leadership. Kepemimpinan yang belajar dari karakteristik terang. Saudara, yang pertama kita melihat ciri daripada kepemimpinan terang adalah kepemimpinan yang terbuka. Dari ayat 14 firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Siapakah terang dunia yang sesungguhnya? Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia mengucapkan perkataan itu di dalam Injil Yohanes pasal 8. Ayatnya yang ke-12. Yesus berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara sekalian, manusia berasal dari bawah, kata firman-Nya. Manusia dilahirkan dari benih dosa. Sekalipun sudah berasal dari keluarga baik-baik, bahkan keluarga yang mungkin berdarah biru, bangsawan. Tapi setiap manusia di dunia ini sudah lahir dari benih dosa. Dosa yang pertama dari Adam Hawa membuat seisi dunia siapapun yang dilahirkan
sudah di dalam keadaan berdosa. State of being sinful. Walaupun bayi sudah waktu menangis tidak berdosa, belum berbuat dosa. Tetapi tunggu saja. Saudara nggak perlu mengajari anak kecil untuk berbuat dosa, bisa berbuat dosa sendiri. Karena itu sudah by nature, alam daripada manusia. Sebab firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes 8 ayat 23, Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku Tuhan dari atas. Kamu, saudara dan saya semua, kita berasal dari dunia ini. Tetapi Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini. Itu sebabnya terang dunia yang sesungguhnya adalah Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, satu kali semua yang kita lihat di atas muka bumi ini akan hancur. Langit dan bumi akan lenyap, kata firman Tuhan. Satu kali sudah sekalian, semua ada akhirnya. Bapak Ibu, apa yang kita lihat, gedung-gedung pencakar langit yang begitu hebat, jembatan yang begitu besar, jembatan layang, jalan bypass yang luar biasa dibangun manusia, satu kali akan hancur. Tetapi Tuhan akan menggantikannya dengan langit dan bumi yang baru. Kalau sudah baca di dalam kitab Wahyu, Tuhan akan turunkan kota Yerusalem yang baru. Coba kita lihat dalam Wahyu pasal 21 ayat 23. Kota itu yaitu New Jerusalem. Yerusalem yang baru. Dikatakan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Nanti di surga sudah nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada bintang, nggak ada kegelapan. Terang terus, kenapa? Karena Yesus yang adalah anak domba dikatakan itulah yang menjadi lampunya. Itulah yang menjadi terang. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 9 ayat 5. Selama aku ada di dalam dunia, aku adalah terang dunia. Di dalam diri Yesus tidak ada benih dosa. Dia tidak dilahirkan sama seperti kita hubungan laki-laki dan perempuan. Yesus berada di dalam rahim seorang perawan Maria. Tidak ada benih laki-laki, perempuan di situ tidak ada. Yesus lahir dari benih Allah. Itu sebabnya tadi kita membaca dia berasal dari atas, kita dari bawah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah ada di surga. Dia sudah mati bagi kita, bangkit pada hari yang ketiga, dia ada di surga. Dia berjanji dia akan datang kembali dengan cara yang sama, dia terangkat ke surga. Amin saudara. Hari-hari ini khususnya bulan September ini menegangkan. Banyak prediksi, banyak nubuatan sudah berbicara bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Tetrat atau blood moon atau bulan yang warnanya merah menjadi darah. Kita tinggal tunggu satu kali lagi momen itu. Tanggal 28 September. Berarti minggu depan. Apa yang terjadi? Mungkin sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tetapi saudara, firman Tuhan memperingatkan kepada kita. Saya akan baca lagi untuk mengingatkan kita bahwa itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Kisah para Rasul pasalnya yang kedua ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Itu sebabnya saudara kita waspada. Ya. Walaupun kita tidak bisa menentukan kapan persisnya Yesus datang. Ada orang yang berani memastikan, saya ikut firman aja. Firman berkata tidak ada seorang pun yang tahu hari itu tiba. Amin. Sama seperti ibu kalau mau melahirkan anak normal. Masanya tahu, perutnya udah gede, udah 9 bulan. Masanya tahu, tinggal tunggu aja hari. Nggak ada dokter berkata, oh hari itu, kecuali sesar. Sama saudara.
Kedatangan Kristus masanya kita tahu sudah dekat. Tapi persisnya waktunya, saudara, tidak ada seorang pun yang tahu. Kita berjaga-jaga. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat bagaimana sudah Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Yesus mau sudah kita sebagai pengikutnya. Kita sebagai murid-muridnya. Kita yang sudah percaya kepada Yesus. Kita yang sudah membuka hati. Menerima Kristus di dalam hati kita. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi seberapa banyak orang yang menerima dia menerima kuasa menjadi anak Allah. Berarti pada saat kita membuka hati, mengundang Yesus masuk ke dalam hati, saat itu adalah terang Kristus ada di dalam hidup kita. Amin, sudah. Itu sebabnya kita menjadi terang dunia, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi saudara, karena kita menerima anugerah yang besar, Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana kita bisa menjadi terang dunia. Dengan cara hidup kita mengikuti Kristus. Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ada terang hidup di dalam diri kita. Ketika kita percaya, ketika kita mengikut Yesus. Dan firman Tuhan berkata, siapapun yang mengikut Yesus, seharusnya tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Amin. Aneh sekali kalau sudah berkata saya pengikut Yesus, saya orang Kristen. Tapi hidupnya masih seperti orang dunia, masih seperti kegelapan. Sebab gelap dan terang tidak bisa bersatu, saudara hanya bisa pilih salah satu. Saudara masuk ke tempat yang gelap sekali, coba bawa terang. Menang gelap atau menang terang? Menang terang, di mana ada terang, kegelapan sirna. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara firman Tuhan berkata bahwa barang siapa mengikut Kristus yang adalah terang dunia. Seharusnya dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi dia mempunyai terang hidup. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ini bagian dari khotbah di atas bukit. Dia memang sedang berkhotbah dari satu bukit yang cukup tinggi. Sehingga ribuan orang bisa dengar firman tanpa pakai sound system. Hebat sudah ya. Kalau saudara pergi ke Israel sudah akan dibawa ke tempat itu. Bagaimana saudara secara geografis dihitung sudah oleh sound engineer ya. Wah hebat sekali. Suara Yesus bukan suara yang meledak-ledak, bukan. Enggak pakai mic, waktu itu belum ada ya. Tetapi sudah karena didukung oleh alam, suara dari atas dibawa sudah oleh angin. Sehingga ribuan orang yang mendengar khotbah di atas bukit bisa menerima firman. Yesus mengajar dan berkata kamu adalah terang dunia. Terang dunia digambarkan saudara dengan kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Kita sudah orang Indonesia waktu baca ayat ini nggak ngerti. Apa ya kota yang terletak di atas gunung tidak tersembunyi. Apa maksudnya? Tetapi kalau saudara pergi ke Israel, khususnya saudara melewati kota Yerusalem. Saudara, kota Yerusalem itu berbukit-bukit, berlembah-lembah. Dan saudara kalau mereka dari dulu orang-orang Timur Tengah, termasuk Jordania, termasuk orang Mesir yang hidup di Timur Tengah daerah padang gurun. Maka mendirikan rumah tidak pakai batu bata. Kalau orang Indonesia kan ya rumahnya kalau nggak dicat ya warna batu bata. Tetapi saudara kalau orang di sana itu batanya itu warnanya putih. Batu kapur. Ya, pegunungannya itu putih. Itu sebabnya Bapak Ibu waktu Yesus berkata kamu adalah terang dunia.
Seperti kota yang terletak di atas gunung. Jadi sudah khususnya di Yerusalem. Orang-orang mendirikan rumahnya di atas bukit. Pakai batu-batu yang warnanya memang putih kekuning-kuningan. Jadi kalau kita pas liwat di bagian bawahnya, pasti tidak mungkin tersembunyi. Maksudnya itu, rumahnya putih-putih, kuning-kuning semuanya. Tidak mungkin tersembunyi. Oh iya, pasti kelihatan. Seperti itulah kepemimpinan yang belajar dari karakteristik terang. Terbuka. Amin saudara. Bisa dilihat orang. Pemimpin itu berada di tempat yang tinggi. Tinggi bukan berarti sudah dalam konteks sombong, tidak. Tetapi saudara, pemimpin yang bisa betul-betul menjadi panutan. Tidak dianggap remeh. Tidak dianggap rendah. Tidak mungkin tidak kelihatan, ya Yesus berkata, kalau kamu adalah terang dunia, seperti kota yang terletak di atas gunung yang warnanya putih semua, kamu lewat itu pasti lihat. Ya, coba kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Pemimpin bukan soal muda atau tua. Bukan soal laki atau perempuan. Bukan soal kaya atau miskin. Bukan soal berpendidikan atau tidak. Saya kalau berbicara pemimpin itu bukan hanya pemimpin perusahaan. Bukan hanya pemimpin gereja, pemimpin di tengah masyarakat. Bukan. Setiap saudara di tempat ini adalah pemimpin. Amin. Suami harus memimpin rumah tangganya kan. Istri, ibu-ibu membantu suami memimpin anak-anak. Saudara yang masih muda, sudah memimpin juga adik-adik saudara. Siapapun kita baik yang masih remaja, kita adalah pemimpin. Paling tidak kita harus memimpin diri kita sendiri. Bagaimana supaya pemimpin bisa berada di tempat yang tinggi, bisa kelihatan, tidak dianggap rendah. Firman Tuhan berkata, jadilah teladan, jadilah contoh dalam perkataan, di dalam tingkah laku, ya, di dalam kasih, di dalam kesetiaan dan dalam kesucian. Karena letaknya tinggi sudah seperti kota yang di atas gunung. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan memberikan kepada kita satu nasihat. Supaya kamu yang berada di tempat yang tinggi, tidak diremehkan, tidak menjadi batu sandungan, tidak dihina orang. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan memberi pilihan yang tidak bisa kita tawar. Jadilah teladan, jadilah contoh. Amin. Sehingga istri yang membawa suami, suami akan melihat saudara seperti kota yang dibangun di atas tempat yang tinggi. Tidak tersembunyi, oh iya. Saudara-saudara sekalian, hidupnya betul-betul dapat dilihat. Pemimpin yang dapat dilihat artinya saudara menjadi panutan. Dia berani berkata, ikutilah teladan hidup saya. Seperti saya mengikuti Kristus. Filipi pasal 3 ayat 17, Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang bukan kaya raya secara harta. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia kaya di dalam Kristus, kuat di dalam Kristus. Di tengah segala persoalan, rintangan yang luar biasa. Bahkan saudara ketika dia menulis surat untuk jemaat di Filipi, dia sendiri sedang dipenjara karena memberitakan Injil. Kalau orang ini tidak kuat di dalam Tuhan, tidak ada terang Kristus dalam hidupnya, tidak mungkin saudara dia berani berkata, ikutilah teladanku. Mungkin saudara jemaat di Filipi berkata, Paulus saya ikut apa, kamu ini sengsara sekali ya, jadi hamba Tuhan di penjara, nggak kaya, istri nggak ada, anak nggak punya, masa depanmu apa, kenapa aku harus ikut kamu, betul nggak saudara? Saya sering kali ditanya sama jemaat, Bu, saya di antara keluarga yang bukan, keluarga saya banyak yang bukan Kristen, saya Kristen sendiri. Saya ini susah Bu ngajak mereka sebab di antara semuanya saya ini yang paling gak punya. Maksudnya apa? Saya bilang, saudara saya sugih kabeh.
Aku tok bu, saya nggak punya. Jadi saya tuh kayak nggak ada kesaksian. Saya bilang kekayaan tidak semata-mata dilihat dari uang. Amin. Saudara-saudara sekalian, Paulus apa yang dilihatnya? Apakah ketika dia berkata ikutilah teladanku karena dia kaya raya? Tidak. Tetapi ada kekayaan di dalam jiwanya. Ada kekayaan sudah di dalam kehidupan rohaninya. Ada kehidupan yang kekal sudah. Ada karakter yang sungguh dibagikan. Itu yang membuat Paulus berani berkata ikutilah teladanku. Perhatikan juga mereka yang hidupnya sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Menularkan cara hidup seperti Kristus. Kepemimpinannya terbuka bisa dilihat orang. Kepemimpinannya saudara tidak menyimpan rahasia-rahasia dalam hidupnya, terbuka. Bisa dicontoh, bisa membagikan ilmu kepada orang-orang di sekeliling dia. Ya kalau saudara buka depot atau restoran, saudara pasti pegang kan rahasianya. Kalau dikasih tahu rahasianya lah semua buka. Tetapi kalau secara rohani seharusnya tidak ada yang bisa dirahasiakan. Saya dan Pak Hani kalau mengajar di sekolah Alkitab, saya bagi ilmu saya, nggak ada yang dirahasiakan. Amin. Mari kita belajar sudah dari salah satu binatang yang luar biasa. Yang mewakili kepemimpinan yang terbuka. Namanya binatang ini adalah berang-berang. Coba kita lihat gambarnya. Nah ini ya, coba berang-berang ini sudah hidupnya di sungai. Dan dia membuat dam atau sebagai rumahnya, tempat tinggalnya. Bagaimana berang-berang ini saudara bisa membangun rumahnya yang kuat seperti dam ya. Di atas sungai. Coba lihat gambar yang lain supaya bisa kelihatan. Nah ini sudah. Jadi ini yang di sebelah apa ya? Sebelah kanan ini dibangun bukan oleh manusia tapi oleh berang-berang. Dari pohon-pohon kayu yang berkualitas baik. Dan yang luar biasa saudara, berang-berang ini diselidiki oleh para ahli. Ternyata tidak ditemukan pemimpin atau penanggung jawab utama pembuat dam tersebut. Masing-masing memimpin dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap tugas sendiri. Dan mereka menyisihkan kepentingan pribadi. Tetapi saudara, mereka bekerja mendukung kepentingan bersama. Bukankah seharusnya di dalam keluarga, dalam organisasi, pekerjaan, perusahaan, gereja, pemerintahan. Seharusnya setiap orang sudah menjalankan metode yang berkualitas yang benar. Apa yang kita bisa pelajari dari berang-berang ini adalah saling terbuka satu dengan yang lain. Mereka tidak menyembunyikan kalau mereka bisa dapat pohon yang bagus. Mereka akan beritahu, di sini bagus. Kasih tahu berang-berang lainnya. Sudah sehingga akhirnya mereka bisa membuat satu rumah dam yang sangat kuat. Kepemimpinan harus seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Kristus. Yesus berkata seorang murid tidak mungkin melebihi gurunya. Kita belajar dari Kristus. Barang siapa mau mengikut aku, kata Yesus, pikulah salib, sangkali diri dan ikut Yesus. Amin saudara. Kepemimpinan yang terbuka. Yang menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan. Kepemimpinan yang selalu rindu memberikan yang berkualitas kepada orang-orang di sekeliling kita. Sekarang mari kita melihat sudah yang kedua adalah kepemimpinan yang efektif. Belajar dari terang, karakteristik terang. Saudara, tanpa terang hidup kita tidak mungkin efektif. Coba kita lihat di ayat 15 Matius 5. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Apa sih gantang? Gantang itu tempat tidur. Ranjangnya orang zaman dulu di Timur Tengah sederhana, bukan spring bed. Kalau spring bed kan gak ada kolongnya.
Seperti ranjang zaman dulu kan ada kolongnya kan. Nah itu sudah kira-kira begitu. Saya juga masih dulu pakai ranjang besi itu yang ada kolongnya, kira-kira begitu. Firman Tuhan berkata, orang tidak menyalakan pelita lalu taruh di bawah kolong ranjang. Buat apa? Nggak ada fungsinya, nggak efektif. Walaupun terangnya besar tapi taruh di bawah kolong ranjang. Atau di Injil lain dikatakan jangan nyalakan pelita di bawah tempayan. Wah, ya ketutup buat apa? Tetapi dikatakan nyalakanlah, letakkanlah pelita itu di atas kaki Dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kepemimpinan itu harus efektif. Saudara kalau punya perusahaan, saudara pilih manajer, pasti saudara mau manajer itu harus bekerja dengan efektif. Betul enggak? Bukan cuma datang, ya, cuma ikut bernafas lalu kemudian dapat gaji, nggak mau kan? Sudah punya pegawai supaya apa? Efektif. Bapak Ibu Saudara, Yesus juga menggambarkan kehidupan kita sebagai terang harus efektif. Saya aplikasikan mulai di tengah keluarga. Menjalankan perannya sesuai dengan perintah Tuhan. Ada suami-suami yang gak efektif. Karena apa? Karena terangnya ditaruh di kolong ranjang. Ya, dia ada di bawah, ketiak istrinya. Waduh, gak enak ngomongnya. Iya, yang jadi kepala bukan suami, istri. Semuanya mama. Semuanya istri. Oh, ini bukan pemimpin yang efektif. Firman Tuhan saudara membawa kita, mengajar kita menjalankan peran sesuai dengan perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata Efesus 5 ayat 23, suami adalah kepala istri, bukan sebaliknya. Sama seperti Kristus yang adalah kepala jemaat. Ini posisi yang benar saudara. Posisi pelita di atas kaki Dian. Suami yang benar-benar efektif adalah suami yang menjadi kepala. Yang dihormati oleh istrinya. Dihargai, diposisikan papa kepala ya. Papa mengambil keputusan, mama mendukung, menolong. Istri mengambil posisi menghormati suami, persis kata firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Waduh, standarnya tinggi sekali. Nggak ada standar lebih dari Tuhan kan. Tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Dan hormati suamimu. Saya sering melihat kenapa suami tidak bisa jadi kepala yang efektif. Karena suaminya otoriter. Aku kepala. Dia tidak mengasihi istri. Mengancam istri. Waduh. Ya, tipe kalau otoriter begitu. Memaki-maki istri, menekan istri. Apalagi kalau dengar firman, hai istri tunduk, seneng. Dengar tuh mah, dengar. Wah, istrinya semakin dijadiin keset saudara. Bukan itu. Nanti sudah sekalian terang istri tidak bersinar. Karena apa? Terlalu ditekan. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga mau istri melakukan bagiannya. Menghormati suami. Ada suami tidak bisa menjadi kepala yang efektif. Karena selalu dikritik sama istrinya. Selalu direndahkan. Papa kalau kerja apa aja saya lihat-lihat dia gak pernah berhasil. Ya, selalu rugi terus. Tak lihat-lihat ya kalau kerja ada kepala nggak ada ekor papa itu. Wis percuma wis panda usah kerja ya aku ya itu. Akhirnya istri di depan. Suaminya akhirnya enggak ngapa-ngapain. Ini kepemimpinan tidak efektif. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika ada keluarga-keluarga seperti itu saudara juga jangan marah sama saya. Ya, karena ini kan firman Tuhan bisa menyelidiki siapa aja termasuk menyelidiki saya juga. Menguji kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, pelita. Kalau ada gelap ya disinari kan. Ya. Saudara kalau lihat bercermin percuma saudara punya cermin bagus. Tapi kalau tidak pakai lampu.
Apa yang bisa dilihat? Tapi kalau sudah bercermin, lampunya terang, waduh. Itu kalau di hotel-hotel bintang 5 kan dikasih cermin yang pembesar. Waduh, biasanya cerminnya cuma jarak jauh, waduh ayu lah. Begitu lihat jarak besar, waduh. Flek di sini, jerawat di sini, panu di sini, wah kelihatan semua. Kalau sudah lihat itu, jangan marah sama cerminnya kan. Jangan sudah berkata, enaknya lampu ya dipeteng agak redup-redup supaya enggak ketok ini kotorannya. Jangan. Semakin kita disinari, semakin kita dibersihkan. Amin. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mau diperbaiki, saudara. Posisi yang salah diperbaiki. Jangan dibawa gantang, taruh di tempat yang sesungguhnya. Tuhan bilang, hai suami kamu kepala, ya kepala. Ya, jangan bikin aturan sendiri. Bu, tapi kalau suami saya perkecualian, nggak ada itu ya. Suami adalah kepala, istri adalah penolong. Yang belajar menundukkan diri, menghormati suami. Walaupun suaminya kelihatannya lebih lemah, dia mendorong suami. Menghargai, menolong dengan sungguh-sungguh. Anak-anak juga harus menempatkan diri di posisi yang benar. Firman Tuhan kasih perintah, hai anak-anak, taati orang tuamu. Hormati orang tuamu, itu perintah yang sangat penting. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya melihat ya, ini dalam pantauan saya. Kalau salah minta maaf. Menurut Bapak Ibu, orang tua lebih sayang sama anak atau orang tua lebih sayang sama papa mamanya? Ayo. Ya, saya ambil contoh aja. Saya lihat kalau anak-anak masih muda baru berkeluarga, wah berhasil hidupnya. Anaknya 1 tahun diulang tahunin. Betul? Pesta, wah kalau bisa hotel bintang 5. Panggil badut-badut, kasih dekorasi yang bagus, foto booth, kasih makanan. Kalau perlu kasih penyanyi-penyanyi, anaknya dibikinin kalau laki jas, kalau perempuan dibikinin long dress. Coba saya tanya, anak saudara umur 1 tahun ngerti enggak? Hah? Ngerti enggak? Enggak ngerti, tapi sudah bikin pesta itu. Pikir-pikir demi siapa ya? Demi orang tua, tuh tunjukin, waduh aku sayang anak. Bandingkan kalau dia punya orang tua, usia orang tuanya 72. Saudara bisa bikin pesta sehebat saudara bikin pesta buat anak? Hah? Wis orang tua biasa-biasa Hah, itu saya cuma pantauan saya. Ya, tapi di tempat ini kayaknya enggak kok. Hebat semua. Hormat semua orang tua. Ya. Kenyataan seringkali begitu. Kalau kasih anak yang terbaik, ya, kasih baju yang terbaik, pendidikan yang terbaik, luar negeri, ngawinin yang terbaik, sekolah-sekolah yang terbaik. Coba kasih mamanya. Wis, ciate. Nggak usah yang terlalu larang-larang. Mama ini orang totok kok nggak ngerti merek-merek. Nggak usah, nggak perlu. Ayo bener apa enggak? Hah? Iya ya. Sikap kita Bapak Ibu Saudara itu membuktikan. Sulit sekali kita meletakkan orang tua di posisi yang tepat. Padahal firman Tuhan berkata, hai anak-anak hormati orang tua. Saudara anak sudah belajar loh, oh gitu ya. Jadi nanti besok-besok kalau saya berkeluarga punya anak, saya akan cinta anak saya abis-abisan. Tapi kalau ke orang tua biasa-biasa aja. Itu habis sudah kasih contoh begitu sih. Mulai hari ini posisikanlah dengan tepat. Amin. Orang tua hormati sudah. Berapa lama lagi sih umur mereka? Hormati. Jangan nanti saudara menyesal. Udah gak ada menyesal. Dikasih apel, udah mati nih. Kasih apel, kasih jus, kasih bakcang, bakwan, bakpao. Loh, soalnya mau uhau tuh waktu hidup. Udah mati tuh wanle udah. Betul gak saudara? Hormati mereka. Selama mereka masih hidup, firman Tuhan menjanjikan engkau akan panjang umur dan bahagia. Orang tua bagaimana memposisikan anak-anak kita. Kasihi anak tanpa syarat. Jangan cuma mengasihi anak karena apa? Anaknya pinter,
cantik, berprestasi, anaknya nurut. Aduh, makanya aku cinta. Gimana kalau anaknya agak aterlok, rada idiot, ada cacatnya, autis, Down syndrome. Anaknya kalau kebaktian teriak-teriak, orang tuanya keluar malu. Ya, anaknya biarin aja sama susternya supaya ditanya, mana orang tuanya, mana orang tuanya. Nggak ada. Berapa sering saudara, kita sulit memposisikan dengan tepat. Mengasihi anak tanpa syarat. Bukan mengasihi anak karena dia berprestasi, karena dia pinter, karena dia kalau sudah besar dia kasih banyak uang sama saya. Wah, jadi orang tua baik. Gimana kalau anaknya tidak? Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, orang tua kasih anak. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati mereka. Tapi jangan cuma kasih. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kasih tanpa syarat dan disiplin didikan menurut ajaran firman ini seperti sepasang sayap. Yang bisa membuat anak saudara akan terbang tinggi di masa depan mereka. Mereka harus terbang. Amin saudara. Tidak lagi bergantung kepada orang tua. Itu di tengah keluarga. Di tengah pekerjaan, pelayanan dan di tengah masyarakat. Kepemimpinan yang efektif saudara bisa terjadi, bisa berjalan kalau saudara mengenali diri sendiri. Apa ya kelebihan saya? Jangan meniru kesuksesan orang lain. Orang lain jual makanan enak ya, duitnya cash semua. Saya baru dari Bandung sudah ada pelayanan. Dulu saya tinggal di Bandung 15 tahun ya. Kota Cirebon, orang Cirebon, lalu kemudian kuliah di Bandung. Setelah selesai kuliah gak mau balik Cirebon, enak di Bandung. Tapi udah cukup lama mungkin 2-3 tahun saya gak ke Bandung. Kemarin ke Bandung kaget. Kenapa? Macet. Aduh enak Surabaya saudara. Ya. Saya tinggal di daerah atas karena saya melayani di satu persekutuan pengusaha, rumahnya di atas. Begitu turun, waduh macet. Di daerah atas itu kafe banyak sekali. Saya lihat wah banyak sekali. Iya Bu, ini kalau sudah hari Sabtu, waduh gak bisa jalan. Orang Jakarta turun semua. Lihat satu berhasil semua buka. Dulu Surabaya juga pernah ikut-ikutan zamannya outlet. Ingat gak saudara? Setiap jalan, setiap rumah kalau bisa outlet semuanya. Ya, udah gak laku tutup satu-satu tutup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepemimpinan yang efektif. Di tengah pekerjaan saudara ataupun pelayanan atau masyarakat. Jangan asal meniru kesuksesan orang. Jangan. Ya. Ada meniru boleh tapi ATM katanya. Amati, tiru, modifikasi. Jangan persis plek, jangan. Orang pasti cari aslinya. Ya. The right man on the right place. Sudah harus tahu saya ini kelebihannya di mana. Loh nggak tahu. Sudah ada orang kelebihannya mungkin matematika, hitung-hitungan. Jadi kalau dia saudara berhubungan dengan angka, waduh itu makanannya. Tapi ada orang bukan bidangnya di situ, jangan tiru. Wah enak ya jadi akuntannya, wah gini-gini ya, dapat cuma duduk-duduk aja sebulan dapat cigotiao misalnya. Tapi saudara bukan di situ, ya jangan tiru. Orang lain mungkin sudah bidangnya mesin, lihat mesin yang ruwet. Saya mah baru lihat aja pingin muntah saudara. Ini kalau orang mesin, waduh kutak-kutik, sebentar udah jadi. Kenali apa kelebihan saudara baru saudara bisa efektif. Sesuai dengan panggilan dan kehendak Tuhan, amin. Itu penting sekali. Kalau saudara hidup di dalam panggilan Tuhan, kita tidak akan menengok ke belakang. Kemarin saya sempat ketemu sama teman-teman. Mereka bilang kok bisa ya, kamu dulu ndak bisa apa-apa, ngomong jarang. Ya, ini ada teman saya juga orang Cirebon satu. Saya itu terkenal kecil itu tukang nangis saudara. Kemarin sampai ditanya sama teman saya, Cing, saya mau tanya. Dulu kamu lo SD tuh nangis terus kalau nangis itu sampai bisa seharian katanya. Oh kalau seharian aku lupa.
kok bisa? Kita lu ingat semua katanya. Kalau nangis sampai keringetan semua basah. Kenapa sih? Saya pingin tahu, dari dulu gak tahu. Kenapa kamu nangis? Kamu perhatikan, aku bilang. Aku menangis itu kalau pas ulangan gak bisa. Itu pasti tak keluarkan senjataku menangis. Teman saya bilang, iya kamu kalau udah ulangan nangis pasti dideketin guru. Kenapa itu? Gurunya kasih tahu, jangan nangis sudah, jangan nangis. Tak kasih tahu, kamu yang mana yang gak bisa. Itu. Jadi sudah mungkin ya sebetulnya kalau bilang saya ini bisa menjadi pengkhotbah. Bukan karena saya bisa. Saya betul-betul 100% jujur karena Tuhan panggil saya. Amin. Tuhan panggil, sudah Tuhan siapkan semuanya, potensinya, urapannya. Tuhan yang kasih. Saya cuma nurut aja. Sesuai dengan panggilan Tuhan. Amin. Sesuai dengan rencana Tuhan, itu yang paling indah. Saya meresponi, saya menghargai panggilan itu. Itu aja. Bapak Ibu kalau dalam hidup ini ingin berhasil, hiduplah sesuai panggilan Tuhan. Sesuai dengan karunia roh Allah yang Tuhan berikan. Sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Efektif. Kita tidak menguburnya sudah di dalam tanah. Tapi kita mengembangkannya. Yang terpenting bukan hasilnya, bukan. Saya kemarin saudara waktu di persekutuan para pengusaha. Itu saya bicara pada pengusaha yang terpenting. Bukan hasil, supaya saya bisa hasil maksimal, bukan hanya pikirkan hasil. Tapi pikirkanlah proses. Karena kalau pengusahanya memikirkan hasil, saudara bisa sodok kanan, sodok kiri, tilep sana, tilep sini, sogok sana, abisin sana, abisin sini. Yang penting hasil, gitu kan? Bukan proses. Kalau saudara punya tujuan hidup hanya supaya hasilnya bahagia. Saudara berani selingkuh. Karena kalau saya nggak selingkuh, saya nggak bahagia. Kalau selingkuh, saya bahagia. Hawa nafsunya bisa tersalurkan. Nah itu, kalau saudara tujuan hidupnya bahagia. Tapi kalau saudara berkata yang terpenting adalah prosesnya. Saya nggak mau sakiti orang. Saya nggak mau rugikan orang. Saya mau berhasil, tapi gimana ya berhasil supaya jujur. Wah ya enggak bisa, itu kan orang dunia. Tuhan bilang tidak ada yang mustahil. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, proses. Di tengah kegelapan sudah kita harus bersinar, baru efektif. Sebab kalau saudara menjadi orang Kristen, terangnya tidak bersinar. Orang dunia bilang apa? Oh dia cuma Kristen kalau gereja aja baru terang. Setelah hari Senin mulai redup, Selasa mati, udah mati. Rabu mati, Kamis mati, Jumat mati, Sabtu mulai nyalain kecil. Nah Minggu itu terang. Senin mulai redup, Selasa mulai, Rabu mati lagi. Wah gimana ini? Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kekristenan kita sungguh efektif. Kepemimpinan yang efektif. Di tengah kegelapan harus bersinar. Amin. Bagaimana kita bersinar? Mulai dari hati dulu yang harus diterangi oleh firman Tuhan. Jangan firman hanya masuk seminggu sekali kalau ke gereja, yaitu gak heran terangnya cuma seminggu sekali. Tapi kalau setiap hari sudah baca firman, merenungkan firman, firman itu menerangi hati kita, pikiran kita, visi kehidupan kita, sikap kita kepada keluarga, kepada orang-orang di sekeliling kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sungguh-sungguh kita hidup di dalam terang Kristus, pasti kita hidupnya itu benar. Karena terang dan gelap gak bisa campur aduk, gak mungkin. Di mana ada terang, gelap pasti pergi. Amin, Saudara. Dan Tuhan memberikan satu janji yang luar biasa, Amsal 4 ayat 18. Jalan orang benar itu seperti fajar.
Kian lama, kian bertambah terang. Sampai rembang tengah hari. Bukan tambah redup. Jalan hidup pengusaha orang benar. Tambah hari, tambah terang. Saya kemarin melayani pengusaha kurang lebih 50 orang. Waktu dibawa masuk sudah waduh jalannya berliku-liku itu di daerah Dago Pakar itu. Ya, saya waduh kemana ini? Ya ini Bu rumahnya pengusaha itu. Waduh rumahnya aja berapa hektar saudara. Ini jalannya siapa ini? Ya jalannya dia yang buat. Wah ya waktu saya lihat pengusahanya aduh biasa orangnya. Saya lihat hidupnya, lihat istrinya, lihat anaknya. Saya tahu apa yang menjadikan dia berhasil ada terang Kristus. Amin. Ada banyak orang ingin coba untuk hancurkan. Hidupnya dia bawa sudah semakin menempel kepada Tuhan. Ini janji Tuhan. Jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar. Kian lama kian terang. Tidak kian lama kian redup, kian kompromi, tidak. Tambah terang, orang fasik dikatakan. Seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Mereka iri, lihat kenapa orang benar kok tambah terang, tambah terang. Amin, sudah. Kepemimpinannya menjadi efektif. Menyinari orang-orang di sekeliling kita. Ada kekuatan yang luar biasa. Kepemimpinan yang efektif saya ambil contoh saudara. Dari angsa. Kita di Indonesia jarang melihat formasi angsa seperti ini. Di negara 4 musim pada musim gugur. Burung angsa saudara akan terbang ke arah selatan untuk menghindari musim dingin. Coba lihat gambar satunya. Nah ini sesungguhnya, ini bukan photoshopnya. Burung-burung angsa tersebut terbang dengan formasi berbentuk huruf V. Saat setiap burung mengepakkan sayapnya, itu memberikan daya dukung bagi burung yang terbang di belakangnya. Ya, jadi tidak seperti berang-berang, burung angsa ini ada kepalanya, itu di depan saudara. Membentuk huruf formasi V. Burung yang terbang di belakangnya tidak perlu bersusah payah menembus dinding udara di depannya. Ini yang paling depan, ini berat. Tapi didukung sudah oleh tim yang di belakangnya. Seluruh kawanan ini dengan membentuk huruf V. Tidak kebetulan ya, V itu singkatan victory. Kalau saudara mau menang seperti ini. Nggak bisa sendirian. Kita perlu teamwork yang kuat. Amin saudara. Dan saudara sekalian, keefektifan ini dibuktikan oleh para ilmuwan. Bahwa burung angsa yang terbang dengan membentuk formasi huruf V ini dapat menempuh jarak terbang 71% lebih jauh daripada kalau setiap burung itu terbang sendirian. Dan yang hebat saudara, kalau pemimpin yang di depannya ini lelah, dia akan ke belakang, yang ini langsung ke depan. Enggak bilang aku enggak mau, enggak bisa ya. Ini udah otomatis. Bapak Ibu ini bicara bahwa kepemimpinan itu membutuhkan kaderisasi. Itu sebabnya hari ini juga saya mau kasih tahu. Pak Hani dan saya tidak selamanya memimpin. Amin saudara. Saya hari ini, tahun ini umur 54. Gocap sih saudara. Ya, saya target 60 tahun saudara. Saya mundur secara manajerial. Khotbah terus sampai Yesus datang. Amin. Tapi ngurusin pernik-perniknya kasih orang yang lebih muda. Gantian. Burung aja tahu capek saudara. Kalau dipaksakan apa? Tidak efektif. Saya melihat inilah kelemahan gereja-gereja yang pecah, tumbang, tidak mempersiapkan. Burung angsa ini luar biasa. Jika satu sudah merasa lemah, satu udah di depan. Ganti formasi. Jika ada yang sakit, itu keluar nanti satu menemani sampai sembuh. Wah hebat, luar biasa. Saudara, kalau ada yang tertembak gitu kan, tengah-tengah bisa ada yang nembak burung. Maka 2 burung akan keluar menemani. Sampai burung ini sembuh pulih atau mati, dia baru bersama-sama lagi. Luar biasa.
keefektifan dalam hidup kita hanya bisa terjadi jika kita tahu posisi kita di mana. Kita tahu kapan kita maju, kita tahu kapan kita harus lengser mundur. Saya sering menjumpai hamba Tuhan gereja-gereja kuno, saudara. Udah hampir pikun masih tetap mau mimpin, heran. Doa berkat sampai 5 menit muter. Jemaatnya setia, sungkan, hormat, tapi gak efektif. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dalam keluarga. Sudah punya perusahaan kan? Sudah punya anak? Saudara sekalian, ada saat mungkin sudah harus betul-betul regenerasi. Gak terus di depan. Seperti burung angsa ini. Tahu kapan dia berada di formasi posisi depan. Jangan terpaksa ya karena mati, karena udah gak bisa ngomong. Enggak. Justru saudara mempersiapkan sungguh-sungguh. Seperti Yesus, bukankah dia mempersiapkan murid-muridnya. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Belajar dari light leadership, kepemimpinan terang. Bukan saja kepemimpinan yang terbuka, bisa menjadi panutan contoh. Kepemimpinan yang efektif, saudara. Tahu posisi, tidak tiru-tiru orang. Dia melakukan dengan segenap hati. Punya tim yang kuat. Tahu memposisikan, oh ini kekuatannya di sini, kamu di sini. Yang gak bisa nyanyi, ya ojo nyanyi, sudah ya. Itu namanya tidak efektif. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah kepemimpinan yang memuliakan Tuhan. Coba kita baca ayat terakhir, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Saudara, kita orang Kristen seharusnya tidak mungkin menyembunyikan jati diri kita yang adalah terang. Saudara, kalau pengusaha Kristen harus terang-terangan. Amin. Ya. Saudara, kalau anak muda Kristen pacaran terang-terangan, jangan suka peteng-petengan. Kata nenek itu berbahaya, saudara. Terang. Amin. Bisnisnya terang, saudara. Enggak ada kemunafikan, enggak ada kepalsuan di dalamnya. Kalau saudara punya jati diri terang, sudah enggak takut sama siapapun. Saya bilang sama pengusaha kemarin, kalau you hidup dalam terang, benar, yang dijual itu benar, sudah enggak takut sama siapapun. Enggak takut dilaporkan siapapun. Kekristenan yang memuliakan Tuhan pasti bercahaya. Dia akan memancarkan cahayanya, bukan hanya perkataannya rohani. Saya nggak suka berdebat. Ya, jadi kalau ada agama lain serang Kristen, wah, ayo Bu maju. No. Buat apa berdebat? Ini Tuhan sudah kasih tahu. Hendaklah terangmu bercahaya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik di dalam dirimu, ada sesuatu yang lain. Kita berbuat baik bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kenapa kamu berbuat baik, supaya aku tidak kena karma. Supaya aku nanti kalau mati tidak jadi embek gitu ya. Bukan. Sudah berbuat baik kalau seperti itu untuk diri sendiri. Tapi saya berbuat baik supaya apa? Supaya orang lain melihat perbuatan baikku memuliakan Tuhan. Beda. Perbuatan baiknya sama. Tetapi motivasinya berbeda. Kita tidak melupakan sasaran dalam hidup sebagai terang. Kita tahu bahwa kita nggak bisa jadi terang sendiri. Terang yang ada dalam hidup kita berasal dari Kristus. Itu sebabnya sudah tujuan hidup kita menjadi terang adalah bagi terang dunia yang sesungguhnya, yaitu bagi Kristus. Bagi kemuliaan Dia. Amin, saudara. Sehingga kita bisa berkata segala sesuatu adalah dari Dia. Kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Tidak curi kemuliaan Tuhan. Kita membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur. Kita kasih tenaga kita, waktu kita, hidup kita. Kita tidak usah pamer-pamer. Kita tidak minta jasanya. Saya udah begini-begini, mana jasanya? Mana bayarannya? Saudara, kepemimpinan yang memuliakan Tuhan. Lucifer mencuri kemuliaan Tuhan.
Itu sebabnya kemudian hidup di dalam kegelapan dan dibuang. Kita harus belajar. Bapak Ibu Saudara, light leadership. Kepemimpinan yang belajar dari terang adalah kepemimpinan yang betul-betul pada akhirnya bukan kita yang dipuji. Tetapi kita memuliakan Tuhan. Membawa setiap pujian, penyembahan. Hanya bagi sang terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus. 3 hal yang kita pelajari hari ini. Kepemimpinan yang terbuka, menjadi contoh, bisa dilihat semua orang. Kepemimpinan yang efektif, tahu posisi, panggilan, talenta. Kepemimpinan yang sungguh hanya memberikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.